Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro. Masaluhum utawi perumpamaane orang-orang munafik iku kamasalil ladzi kaya dene perumpamaane wong silailadi istauqada kang ngurupaken sapa alladzi ngurupaken naron ing geni. Ai sifatul munafiqin tegese sifate wong-wong kang padha munafik fi halin nifaqihim ing dalem hal keadaan munafike wong munafik iku kasifatil ladzi kaya dene sifate wong silailadi ai qada kang ngurupaken sapa alladzi naron ing geni. Ngurupaken nang di fil zulmatin ing dalam kepetengan. Kenapa alladzi ini menyalakan api lekaya manu drapon aman sapa alladzi biha sebab nar ala nafsihi ngatasé awake alladzi wa ahlihi lan ahline alladzi wa malihi lan hartane alladzi. Nah, sebelum ayat ini pada ayat sebelumnya kita telah sama-sama tahu sifat-sifat orang munafik itu seperti apa. Siapa itu orang munafik? Sifatnya seperti apa? Nah, pada ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita perumpamaan orang munafik dalam hal kemunafikannya, yaitu seperti seseorang yang menyalakan api supaya apa? Supaya orang tersebut merasa aman. Jadi begini, ketika suasana seperti misal kalau di hutan itu kan, di hutan kalau orang yang lagi camping atau kemah kadang membuat api unggun. Nah, salah satu tujuannya adalah dari segi keamanan. Jadi dengan menyalakan api, dia itu akan merasa aman dari gangguan binatang buas. Karena binatang buas seperti harimau, ular itu biasanya takut sama cahaya api. Nah, begitupun orang-orang munafik ini. Tujuan dari menyalakan api itu supaya dirinya, keluarganya, hartanya, dan hal-hal yang berkaitan dirinya itu aman. Apa maksudnya aman? Terjaga. Tahu itu saja, nanti kita cek ayat selanjutnya. Falamma adaat moko ada kalane wis madangi apa geni ma ing barang sirema haulahu kang ing dalam kiwe tengene ma sekitare ma Falamma adaat tegese nalikane wis madangi apa anaru geni almakan ing panggonan alladzi yo makan silladzi aulal mustauqiti ing dalam sekitare wong kang ngurupaken ini fa absara mongko padha merasa iman sapa alladzi orang yang menyalakan api yang sebagai perumpamaan munafik wa aminal merasa aman sapa alladzi bima mimma saking panasema yakhofu kang wedi sapa alladzi. Nah, jadi tadi
Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api supaya dirinya, keluarganya, dan hartanya itu aman. Nah, setelah api menyala dan menerangi sekitarnya, maka orang-orang tersebut merasa aman, merasa tersinari. Nah, tetapi setelah mereka merasa aman dan tersinari, zahaba mongko ngilangaken sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan cahayane munafik, cahayane geni ai alfa'a tegese mateni sapa Allah Gusti Allah an-nura ing cahaya al maksud utai kang dimaksud bil iqati kelawan mateni atau memadamkan fabaqiya mongko tetep sapa al mustawqiduna wong kang padha al mustawqiduna wong kang padha nyalakan api fi zulmatin ing dalem kepetengan wa khaufin lan ketakutan. Jadi begini, ada seseorang yang menyalakan api dengan tujuan supaya dia merasa aman, merasa tenang, dan akhirnya terjadi karena setelah apinya nyala dia pun merasa tersinari, merasa aman. Nah, tetapi kemudian apinya oleh Allah Subhanahu dipadamkan sehingga orang yang tadi menyalakan api itu dalam kegelapan dan dalam ketakutan. Wa tarakahum lan ninggalaken sapa Gusti Allahum ing munafikin, air munafikin tegese almus tauqidina tegese wong kang padha nyalakan api. Ninggalaken fi zulmati ing dalam kepetengan zulmatan fi zulumatin ing dalam pirang-pirang kepetengan zulmatil lail tegese kepetengane wengi wal zulmati tarakihim lan petenge wal zulmati tarakum al-ghamama fihi wal zulmati itfa'in nari. Nah, jadi ketika cahaya api itu dipadamkan, maka orang-orang munafik tersebut itu berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Apa buktinya? Satu, malam sudah gelap. Kedua, pas efek dari dipadamkannya api secara tiba-tiba itu menyebabkan kegelapan juga. Terus ada kegelapan lainnya, misalnya langit yang berawan. Wa tarakahum fi dzurumatil la yubsiruna lan ora padha bisa ningali sapa al munafik ma ing barang semahalahum kang ing dalem kiwa tengene wa munafik fakadzalika lan kaya mengkono-mengkono orang yang menyalakan api haula ilmuna fikuna utai mengkono-mengkono wong munafik amanu padha iman sapa wong munafik ala anfusihim amanu merasa iman sapa wong munafik merasa aman sapa wong munafik ala anfusihim ing atase awak dheweke wong munafik wa latihim lan anak-anak wong munafik wa amwalihim lan harta-hartanya wong munafik bisa babi izhari kalimatul iman ini sebab ngelahirakan kalimatul iman tegese la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa idza matu mongko nalikane padha mati sapa wong munafik ja'ahum mongko nekanihum ing alladzina ing munafik apa ala khaufu siksa wal adzabu lan azab wa hum utawi wong munafik fil qabri ing dalam kuburan wa malan sawise wa malan barang sing pada kang dalam sawise kuburan alam barzah maksudnya iku summun tuli nganil hak atau titik itu sudah satu ayat. Jadi saya perumpamannya begini,
Perumpamaan orang munafik itu seperti seseorang yang menyalakan api di tengah-tengah kegelapan. Tujuan orang tersebut menyalakan api adalah supaya dirinya merasa aman, anak cucunya merasa aman, harta juga aman. Nah, orang tersebut kemudian menyalakan api. Nah, setelah api menyala, maka tujuan dari orang menyalakan api tersebut tercapai, yaitu dia merasa aman karena jadi terang sekitarnya, dia tahu mana yang berbahaya, mana yang tidak. Hartanya pun mungkin terjaga dari binatang buas dan para pencuri. Nah, tetapi sayangnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memadamkan api tersebut. Sehingga orang tadi yang tadinya merasa aman kembali dalam kegelapan dan merasa ketakutan. Kira-kira begitu. Nah, begitupun orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini demi mendapatkan keamanan, demi mendapatkan harta, demi melindungi anak cucunya, dia itu masuk Islam. Dia itu melahirkan kalimat tauhid, masuk Islam lah intinya, beriman kepada Rasulullah dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Sehingga selama hidupnya dia itu bisa membohongi Rasulullah dan para sahabat. Karena secara lahir dia sudah mengucapkan syahadat, maka oleh Rasulullah dan para sahabat dihukumi Islam. Setelah dia dihukumi Islam, maka dia bisa menikah dengan orang-orang muslimah, menikah dengan orang-orang Islam, bisa menjaga hartanya di tengah-tengah orang, terus begitu. Nah, tetapi ketika dia meninggal, nah, di perumpamaan dia ketika hidup dalam Islam itu seperti dia itu api yang dia nyalakan itu masih hidup terus, apinya terus aman, terang, bercahaya. Begitu meninggal, apinya padam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi dengan kemunafikannya, dengan cara istilahnya tipu-tipu masuk Islam padahal munafik. Nah, setelah dia berada di alam barzah, maka dia dalam kegelapan dan dia dalam ketakutan. Kegelapan apa? Kegelapan siksa kubur sampai dengan hari kiamat, dan pada akhirnya dia akan langgeng sampai hari kiamat. Karena apa? Karena dia meninggal dalam keadaan munafik, yang hakikatnya meninggal dalam keadaan kafir. Ya, itu satu perumpamaan itu kan. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat nomor 18. Sumun utawi wong munafik itu kang tuli nih telinganya. Tuli anil haqqi saking perkara hak fala yasma'u nahu, mongko ora bisa, ora gelem ngrungu, ora bisa ngrungu sapa al munafik ing perkara kang hak simbang akobulin kelawan pendengaran kang menerima. Bukmun tur bisu sapa munafik nganil khairi saking perkara bagus fala yaqulunahu, mongko ora padha ngucapaken sapa wong munafik hu ing kebenaran kaulan kelawan perkataan mutabikon kang metuki apa kaulil waqi mari kenyataan lima kono perang semasa bako kang wis kelewat apa ma annahum ing setuhune wong munafik iku mukminuna, wong kang padha iman zahiran ing dalem zahire, ngomyun lan tegese buta. Ngomyun itu buta, buta tidak melihat ngan qoriqil huda saking dalane pituduh fala ya raunahu, mongko ora padha ing sapa munafiku ing huda ru'iyatan peninggalan ingatan kang manfaat pahum utawi wong munafik layar jingun ora bisa padha bari sapa munafik lan kufrihim saking kafir munafik wa dhalalatihim lan kesasare wong munafik. Jadi orang-orang munafik itu sumun tuli ngalil haqi fala yasma'u simangal qabuli. Jadi begini, orang munafik itu tuli, tidak bisa mendengar kebenaran. Kalaupun dia mau mendengarkan contoh Al-Quran lah, orang-orang munafik itu tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Dia takut.
kalau mendengarkan Al-Quran dia akan tergoda Al-Quran kemudian masuk Islam dengan sebenarnya, bukan karena munafik. Atau orang-orang munafik ini kalaupun dia mau mendengarkan Al-Quran, mau mendengarkan ajaran Islam, tetapi tujuannya bukan untuk menerima ajaran Al-Quran, tetapi untuk membantahnya, untuk apa istilahnya itu, untuk melawannya. Ya, kalau zaman sekarang kita kenal ada istilah orientalis gitu. Banyak sekali orang-orang kafir yang mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, tetapi tujuannya bukan mau masuk Islam, tapi tujuannya hanya sekedar tahu saja, atau tujuannya untuk mencari-cari kelemahan Islam, misalnya di kuliah-kuliahan perbandingan agama, perbandingan mazhab dan lain-lain, itu dipelajari oleh orang-orang kafir, oleh orang non-muslim juga. Tetapi Islam sebagai sebuah konsep, mau dicari-cari kelemahannya nggak akan ketemu tuh oleh mereka. Mau dibanding-bandingkan dengan konsep agama lain, tetap Islam itu agama yang unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak akan bisa yang lebih meninggi, tapi secara ajaran, secara konsepnya. Nah, kalau umat Islamnya, nah bisa jadi karena umat Islam itu sendiri kurang paham, kemudian istilahnya didebatkan dengan ahli dari agama lain, kelihatannya kalah. Yang kalah itu bukan konsep Islamnya, tetapi karena umat Islamnya saja itu yang belum benar-benar memahami Islam. Salah satu alasan yang lain karena al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam itu suatu konsep, suatu ajaran suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sempurna, lengkap. Nggak ada ajaran agama lain itu yang selengkap agama Islam. Semua sendi-sendi kehidupan diatur oleh Islam supaya apa? Supaya menjadi baik. Nah, ketika ajaran Islam ditarungkan dengan ajaran yang lain, itu sudah pasti akan menang. Nggak usah khawatir. Tetapi kan masalahnya kadang ini orang-orang yang mewakili atau mengatasnamakan ajaran Islam itu sendiri yang kurang memahami ajaran Islam dan kurang mengamalkan, sehingga terkadang itu nampak kalah konsepnya, padahal yang kalah adalah umat Islam, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Islamnya. Kita lanjutkan. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Yang kedua itu perumpamaan orang-orang munafik. Yang pertama itu tadi seperti orang yang menyalakan api, kemudian apinya menyala dan apinya mati. Yang kedua itu seperti orang yang buta, tuli dan bisu. Yang ketiga seperti orang yang tertimpa hujan. Bukmun, sumun, tuli, bukmun, bisu, nganil khari. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang munafik ini itu nganil khari fala yaquluna qalan mutafiqan lil waqti lima suqamin zahirana. Orang-orang munafik ini istilahnya itu bisu, dia nggak bisa mengatakan kebenaran Islam. Kalaupun dia mengucapkan, melahirkan kalimat seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya ingkar, pada hakikatnya yang diucapkan itu bukan menunjukkan kebenaran Islam, tetapi yaitu hanya basa-basi saja. Nah, kalaupun dia mengetahui kebenaran Islam, dia itu nggak akan mengatakannya. Karena apa? Takut agama yang dia yakini sebenarnya itu kalah oleh konsep-konsep di Islam. Misalkan kalau pada orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, tetapi tidak dikatakan kepada orang-orang yang lain, takut mereka itu iman kepada Nabi. Umyun, dan mereka itu buta. Mereka itu buta, tidak bisa memahami bahwa ajaran yang dibawa Rasul itu ajaran yang benar. Bahkan sebagian dari orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu sudah tahu jalan yang benar itu
dalam kitab mereka dihabarkan bahwa akan datang Nabi akhir zaman dengan ajaran begini-begini, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Kenapa Bu? Buta tadi itu. Kita lanjutkan. Nah, fahum la yarji'una, dan pada akhirnya mereka itu tidak bisa kembali lagi, mati dalam keadaan sesat, dalam keadaan gelap. Artinya begini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada orang-orang kafir, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani yang dia permanen, dalam artian hidup dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, sampai dia meninggalnya pun dalam keadaan kafir dan dalam keadaan munafik. Ini yang dimaksud dengan fahum la yarji'un. Kalau udah meninggal udah nggak bisa kembali lagi. Tetapi ada orang-orang yang hidup dalam keadaan Yahudi atau Nasrani atau kafir atau munafik, tetapi sebelum dia meninggal sempat bertobat, kemudian masuk Islam dengan sungguh-sungguh dan dengan benar, sehingga dia meninggal dalam keadaan Islam, mukmin, jadi husnul khotimah. Buktinya apa? Buktinya banyak. Di zaman Rasulullah sendiri itu juga banyak orang-orang yang tadinya munafik, tadinya kafir, masuk Islam, kemudian Islamnya baik dan meninggal dalam keadaan Islam yang sebenar-benarnya, bukan Islam hanyalah ini saja. Nah, kalau zaman sekarang tentu kita banyak melihatlah di media-media sosial, media digital maupun di televisi itu orang-orang yang mu'alaf, kemudian setelah mereka mu'alaf itu Islamnya baik dan sebagian kadang menjadi dai-dai gitu kan. Kalau yang populer zaman sekarang seperti ada Yahya Waroni, ada Felixio, ada Koko, siapa itu, banyak lah ya kan. Kalau di dunia YouTube kita bisa melihat ada istilah mu'alaf center, tempat berkumpulnya orang-orang mu'alaf untuk berbagi pengalaman dan juga mengajak orang lain masuk Islam. Seperti dalam hadis Nabi pun banyak ada orang-orang yang kemudian hidup dalam keadaan iman Islam, tetapi karena takdir menentukan dia itu husnul khotimah, maka itu sebelum meninggal dia mengerjakan perbuatan yang kurang baik dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi sebaiknya ada orang-orang yang sudah ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan itu meskipun selama hidupnya itu dia mengerjakan perbuatan-perbuatan kafir, tapi itu menjelang kematian dia itu mengerjakan perbuatan mukmin dengan cara bersyahadat, kemudian meninggal dalam keadaan iman. Kita lanjutkan. Aw kaswayyibin, utawa kaya dene wong kang tertimpa hujan yang lebat. Sifatul munafikin tegese utawi sifate wong munafik iku kasifate ashabil matori, kaya dene sifate wong kang tertimpa hujan zirin kang turun apa mator saking langit, turun minas samae saking langit. Ai sahabi tegese sahab awan. Liyulah fihi kang itu ing dalam tetep ing dalam awan aswaibu utawi hujan yang turun. Fihi kang iku tetep ing dalam swaib hujan yang turun zulumatun. Zulmatun tegese zulumatun utawi pira-pira kepetengan, zulmatun tegese kepetengan, taka sufuhu bitata bingil qotri, itu gelap karena banyaknya curah hujan, wa zulmatin dan kepetengan itulah lil ghamamati, karena istilahnya itu mendungnya yang sangat, awannya yang sangat pekat,
mangazul matil laili sartane petengane bengi. Jadi orang munafik itu seperti orang yang tertimpa hujan di tengah malam yang gelap kulit. Sudah malam, gelap gulita lagi, kemudian curah hujannya deras menimbulkan kegelapan lagi, awan juga gelap. Jadi gelapnya itu berlapis-lapis. Wara'atun wa huwa sautun yasma'u minas sahabi ka'anna ajramas sahabi tabdoroba idza akhadhat harrihu fatasawwata inda dzalika minal irtidadi. Kemudian gelapnya tersebut disertai dengan ra'dun. Ra'dun itu ada yang mengatakan suara malaikat nanti. Ada yang mengatakan itu seperti beledek gitu kan. Ber suara yang di hujan yang disertai dengan suara hadirin ta'al dan lain-lain gitu kan. Itu bahwa ya sautun yasma'u minas sahabi, suara yang didengar dari awan, kan ajramis sahabi ad-dorobat yang berbenturan, wabarkun dan kilat. Jadi ada suara petir dan ada kilat menyambar, wabarkun dan kilat, wahuwa ma yalma'u minas sahabi. Ya, jadi kalau nanti di tafsir Jalalain insya Allah akan tahu, atau di tafsir Tabari atau bahas di sini. Kalau di sini Imam Nawawi itu lebih mengambil pendapat bahwa istilahnya apa itu ra'dun itu sebagai peristiwa alamiah, peristiwa alam, kayak semacam petir gitu kan, terjadi karena gesekan dua buah awan. Tapi nanti pada penafsirannya ada yang bahwa ra'dun ini merupakan suara malaikat. Sedangkan barkun kilat itu di sini Imam Nawawi lebih memilih sebagai peristiwa alamiah, tapi nanti ada yang menyatakan bahwa barkun itu seperti alat pukul malaikat, seperti ster, kalap, kirap gitu kan, alat pukul malaikat. Wa huwa ma yalma'u masabi. Ya ngaluna kang padha ndadekaken sapa munafik ai ashabi swaibi, ya ngaluna kang padha ndadekaken sapa orang yang kehujanan tadi itu, asabi'ahum ing ciri-cirizine alladzi munafik tentunya itu perumpamaan orang yang kehujanan, fi adzanihim ing dalam kuping-kupinge alladzi aw kasayyibin minas sama'i minas wa'iqi, karena mendengar suara beledek tadi itu, aimin ajil sayhati tegese saking arai berteriak, asyadidati kang banget, min sauti ra'ti saking suarane beledek atau guruh yakunu kang ono ma'ah sarten hujan, kot ngatanarin hadarul mauti krono takut mati, min sima'iha saking dengere beledek, fakadhalika iku kaya mengkono-mengkono wong kang udanen di tengah malam sapa al munafiquna wong munafik, idza nazala alikane turun apa Al-Qur'an al-musyab bah kang den serupaken apa Al-Qur'an bil matori kelawan hujan, fi anna kullan ing dalam setune suci-wiji minal Qur'an dan mator iku sabab dari sebab iku sababul hayati di sebab hidup, wa fihi lan iku tetep ing dalam perumpamaan zikrul kufri utawi zikir nutur kekafiran musyabbahi kang den serupaken apa kal kufuran bi dzulumati kelawan kepetengan, wa adamul ihtidayatin orang orane uli pituduh, wa zikrul wa'idi lan nutur wa'id ancaman alal kufari
ing atase wong kang kafir al musyabbahi kang den serupaken bil ra'di kelawan suarane guntur atau guruh bledek fi isngajihi wa irhabihi wa dzikrul hujjati lan dzikrul hujjah al bayyinati kang jelas al musyabbahi kang den serupaken bil barqi kelawan bil barqi kelawan tadi itu kilat fi zuhurihi ing dalam jelasnya kilat yasudduna kang padha nutupi sapa munafik azanihim ing kuping-kupinge wong munafik min simangi Qur'an saking dengan Al-Qur'an hadharul maili ing takute ketakutane wong kufur dan orang munafik tentunya ilal imani marang iman alladzi iman sadhi wa kang utawi iman iku bimanzilatil mauti kelawan kedukane mati ngindahum ing dalem ngarsane wong kang kafir lan munafik fa inna tarkat dini kono setune meninggalkan agama mereka orang-orang kafir dan munafik kumautun kematian wallahu tetapana ta'ala muhitun kang liputi bil kafirin kelawan wong kang padha kafir ay ilman tegese kang ngerti wa qudratan lan kang kuwasa fala yafutunahu maqara bakal pot sapa Allah ta'ala li anal muhata la yafut al muhit. Nah, jadi kita ulangi ya Pak begini. Orang-orang munafik itu diperumpamaan disamakan seperti satu orang yang menyalakan api di tengah malam, kemudian setelah apinya nyala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipadamkan. Itu. Yang kedua seperti orang yang buta, tuli dan bisu. Yang ketiga seperti orang yang tertimpa hujan di tengah malam yang gelap gulita disertai dengan guruh, petir, beledek yang menyambar-nyambar. Nah, di umpama ini hujan itu ibarat Al-Quran. Nah, kemudian ada peringatan seperti petir, ra'dun, itu istilahnya orang-orang kafir, orang-orang munafik itu dia selalu dalam ketakutan. Setelah meninggalnya, kalau mungkin ketika di dunia dia akan merasa aman karena dilindungi oleh Islam, tetapi begitu meninggal dia tidak bisa berbohong lagi. Kita lanjutkan ya, ini udah tafsir Munir sudah. Coba sekarang kita lihat tadi kitab kuningnya, kita lihat terjemahnya. Ada yang perlu digarisbawahi, tadi kurang jelas saya menjelaskannya supaya di hadzarul mauti saya bacakan. Demikian pula orang-orang munafik itu apabila Al-Qur'an diturunkan yang di sini diserupakan dengan hujan lebat karena masing-masing dari keduanya merupakan penyebab kehidupan. Jadi, Al-Qur'an dalam peristiwa yang Taswaibin itu diumpamakan seperti hujan lebat. Artinya apa? Al-Qur'an itu bisa membuat hidup umat manusia dengan baik dan benar, seperti hujan itu bisa menjadikan bumi yang tadinya kering kerontang seperti mati bisa menjadi hidup, karena masing-masing dari keduanya merupakan penyebab kehidupan. Adapun yang dimaksud dengan kegelapan yaitu kekafiran dan petunjuk zulumat itu termasuk kekafiran. Diungkapkan pula peringatan dan ancaman terhadap kekafiran yang diserupakan dengan suara gledek. Jadi kalau ada jeger sebetulnya seperti Allah sedang memperingatkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik supaya beriman. Yang mengejutkan dan menakutkan. Disebut pula hujah-hujah yang terang diserupakan dengan kirat yang terang pula. Jadi begini, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu ketika ada ayat Al-Quran turun tentang orang kafir dan tentang orang munafik, mereka itu ketakutan.
Karena mereka tuh merasa apa yang ada di hati mereka ketahuan. Ini ketahuan itu oleh Al-Quran diceritakan. Nasib orang kafir nanti itu begini, nasib orang munafik itu begini. Dia itu merasa takut. Satu, takut kepada Al-Quran. Kedua, takut kalau dia sampai memeluk Islam itu artinya juga kematian juga. Kalau dia masuk Islam, ini oleh kelompok kafirin dan kelompok munafikin komunitas dia akan ditinggalkan, bahkan akan disiksa, bisa jadi dibunuh, sama aja. Jadi pilihan orang munafik itu istilahnya dia di dalam Islam diakui, tetapi nanti setelah meninggal itu tetap disiksa karena pura-pura saja. Tetapi nanti kalau meninggalkan kafir juga sama, jadi serba salah. Ya karena main dua kaki itu. Mereka menyumbat telinga ketika mendengar Al-Quran sebab takut kepada iman. Mereka takut kalau sampai beriman. Bagi mereka hal ini sama dengan kematian, mengingat meninggalkan agama yang mereka peluk sama dengan kematian. Wallahu muhitum bil kafirin. Tetapi Allah Maha tahu dan Maha kuasa terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tidak akan tertipu. Nah, coba sekarang kita lanjutkan nih membaca kitab Tanwirul Mikbas ya. Ibnu Abbas, mungkin kalau ada yang punya bisa dibaca sambil menyimak, sambil kalau ada yang salah saya membacanya bisa dibenarkan. Kita niati sama-sama belajar saja. Jadi kalau ada sedikit-sedikit kesalahan insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Masaluhum untawi perumpamaane orang-orang munafik. Masalul munafiqina tegese perumpamaane orang-orang munafik. Manga Muhammadin sartane Nabi Muhammad iku kamasalil ladzi kaya dene perumpamaane wong silalati istauqada kang ngurupaken sapa alladzi naron ing bumi auqada tegese nyalaaken naron ing geni au qad tegese nyalaken sapa alladzi naron ing geni fi zulmatin ing dalam kepetengan likai ya'mana tegese supaya aman sapa alladzi biha kelawan geni ala ahlihi ing atas ahline alladzi wa malihi lan hartane alladzi wa nafsihi lan awake alladzi falamma adu'at maka are kalane wis nerangi apa geni maing barang semahaulahu kang ing dalam sekitare alladzi istaudo ategese wis nerangi waro ala ningali sapa alladzi maing barang semahaulahu kang ing dalam sekitare alladzi wa amanalan nasa iman sapa alladzi biha sebab dene geni ala nafsihi ing atase awak alladzi wa alihi lan ahlina alladzi wa malihi lan hartana alladzi tofiat mongko mati apa naruhu genine alladzi faqadali kan iku kaya mengkono-mengkono geni faqadali kan kaya mengkono-mengkono alladzi almunafiquna utawa wong kang padha munafik amanu padha iman sapa munafik Muhammadin kelabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani lan Qur'an fa amanu mongko padha merasa aman sapa alladzi sebab iman ngala anfusihim ing atase awak dheweke munafik wa amwalihim lan harta-harta dan munafik wa ahlihim lan ahli-ahli dan munafik minasayyi saking keburukan wal qatli lan pembunuhan falamma matu tetapi narikalane wis mati sapa munafik dhahaba mongko ngilangaken sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan cahayane alladzi bimanfaati imanihim kelawan manfaate imane maksud itu orang-orang munafik selama di dunia karena dia sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dunia pun dia dihukumi sebagai muslim, sebagai orang beriman, bisa menikah dengan muslimah orang-orang Islam, bisa mendapatkan harta bagian dari umat Islam, mendapat jamin dari umat Islam. Tetapi ketika dia meninggal, zahaballahu binurihim, semuanya itu dihilangkan, keamanan dan sejenisnya oleh Allah dihilangkan dan dia masuk dalam ketakutan. Wa tarakahum lan ninggal sapa Allahum ing alladzina ing munafik fi zulumatin ing dalam pirang-pirang kepetengan.
bisyadaidil qabri tegese ing dalem sadaid qabri siksa kubur lan pekeweh kubur. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun ora padha bisa ningali sapa alladzina munafik. Arkhoi tegese ora bisa padha senang. Nah setelah dia meninggal itu enggak ada kesenangan lagi bagi orang-orang munafik. Arkhoi tegese kesenangan. Ba'da dalika ing dalam sawise mengkono-kono kematian atau ba'da dalika ing sawise matinya api itu kalau melihat perumpamaannya. Wa yuqalu lan den ucapaken dikatakan mislahum ing sepadane munafik ay mislal yahudi tegese perumpamaan wong Yahudi ma Muhammadin kelawan Nabi Muhammad. Diumpamakan bahwa munafik itu sebagiannya dari orang Yahudi. Masalul Yahudi ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama sali rajulin kaya dene perumpamane wong lanang aqoma kang ndiri akan sapa rajul ilman ing ilmu fi hazimatin ing dalam hujan. Pasta manga moko kumpul ilahi maring munhazimuna sapa al muhanjimuna wong kang muhanjimun faqala bu mongko padha balik apa ngamaluh ngamale alladzina fahadahabat manfaatuhum wa amnuhum bihi kadzalikal yahud kanu yas tangsuru Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an ila Qur'an qabla khurujihi ing dalam sadurunge mentune Kanjeng Nabi falamma kharaja kafaru bihi wa dhahaballahu binurihim birok batin kalantaku birok bati imanihim kala ketakutannya imani aladi wa manfaati imanihi lan manfaati imane wong Yahudi anahum aradu ayyuminu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam falam yu'minu wa tarakahum bi durumatin fi dual yahudiyah la yunsuruna al-huda. Jadi begini, orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu sudah tahu bahwa nanti akan lahir seorang nabi akhir zaman yang sifatnya begini-begini, ajarannya begini. Mereka bilang nanti kalau dia lahir saya akan iman, gitu kan? Tetapi faktanya ketika Rasulullah lahir, faktanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang Yahudi ini tidak beriman. Jadi keimanan mereka sebelum Rasulullah dilahirkan tetapi tidak diwujudkan ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, iman mereka itu gak bermanfaat gitu. Sumun ikut tuli ya taso mamuna tegese padha tuli bukmun turbuto ya tabah kamu nate kesepodo bisu sopo bisu bukmun umyun turbuto ya ta'amu nate kesepodo buto sopo Yahud atau sopo munafik dari fahum utawi Yahud lan munafik iku layar jeung ora padha bisa bari supaya tar munafik ngan kufrihim saking kafirane udah munafik wa dhalalatihim lan dhalalah kesesatane wong munafik au kasayyibim utawa kaya dene wong kang terkena hujan lebat tah minas sama'i saking langit wa hadza utawi iki kasayyibin iku masalu akhari perumpamaane kang selanjutnya yang lain yaqulu ngucap misal munafikin wal yahudi ma'al qur'ani kasoyibim kamatorin kaya dene hujan azal kang turun apa mator minas samai sek ngelangit lera ing dalam waktu buging ala kaum ing aceh kaum fi mafazatin ing dalam mafazah takut fihi iku tetep ing dalam mator filairi ing dalam bengi dulu matun utawi pirang-pirang kepetengan waro'atun lan guru wa barakun lan kilat
wa kadzalika kan kaya mengkono Al-Qur'an wa kadzalika kan kaya mengkono Al-Qur'an utawa Al-Qur'an iku nazara turun sapa apa Al-Qur'an menawi saking Gusti Allah fi kang Al-Qur'an zulumah tu bayanil fitani utawi petengan menjelaskan fitan waradun zajrun wa takhwifun wa barqu bayanan wa tafsiratan wa wa'dan. Istilahnya begini, Al-Quran bagi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu seperti bisa menjadi sesuatu yang menakutkan karena mereka takut dengan ancaman-ancaman Al-Quran yang ada di dalamnya untuk orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, tetapi juga bisa menjadi hidayah dan petunjuk. Kalau orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ini masuk Islam dengan sebenar-benarnya, maka kemudian dia itu akan menjadi orang yang dapat petunjuk. Tetapi kalau menolak Al-Quran, dia akan menjadi orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang kekal. Ya ngaluna kang padha ndadekaken sapa wong Yahudi lan munafik asobingahum ing ini jari-jarinya alladzina fi adanihim dalam kuping-kuping alladzina minaswangi karena suara ra'dun tadi itu suara huruf bledek minas sauti ra'di nyata saking suarane ra'dun hadaron mati karena takut mati makhofatal bahwa iki wal mauti kadari kal munafikuna wal yahuda kanu yatngaluna. Begitupun orang wakadari kan kaya mengkono-mengkono itu tadi, orang yang tertimpa hujan di tengah malam itu kan tangan-tangannya di telinga. Wakadari kan kaya mengkono kelakuannya wong kang kena hujan al munafikuna te wong kang munafik wal dulan wong kang Yahudi kanu ana sapa munafik kang Yahudi ana iku yatngaluna ndadekaken sapa wong Yahudi ra munafik asobingahum ing tangan-tangan alladzina fi adhanihim ing dalam kuping-kupingnya alladzina minaswa'iki saking hal-hal yang suara yang menyambar min bayanil Qur'ani saking penjelasan Al-Qur'an wa wa'dihi lan janjina Al-Qur'an wa wa'idi lan ancaman Al-Qur'an hadaron mauti ing takut seperti takut orang mati makhofata mailil qalbi ilaihi. Jadi begini, ketika orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu mendengarkan Al-Quran, mereka itu akan merasa takut terhadap apa yang dijelaskan Al-Quran, takut terhadap janji Al-Quran, takut terhadap ajaran Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu banyak mengecam nasib orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang enggak beriman misalnya di neraka. Mereka takut. Jadi takut beriman. Kedua, mereka itu juga mengakui bahwa Al-Quran itu sesuatu yang bisa memberikan dampak terhadap diri mereka. Dan mereka itu takut kena dampak Al-Quran. Sehingga mereka kemudian iman kepada Al-Quran. Karena mereka masih cinta atau masih mau berlama-lama pada agama nenek moyang mereka. Begitu. Nah, sekian ya, ini dari kitab Tanwirul Mikbas. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari bacaan Al-Quran dan juga bacaan tafsir Ibnu Abbas. Selanjutnya mari coba kita lihat dari tafsir Jalalain karangan Imam Suyuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tafsir Jalalain ini ya. Masaluhum untai perumpamannya orang-orang munafik, sifatuhum tegese utai sifat-sifat munafik fini faqihim ing dalam kemunafikane wong munafik iku kamasalil ladzi qaidina perpane wong sedaya istaqoda kang ngurupaken sapa alladzi au qada tegese ngurupaken sapa alladzi naron ing
geni bidul matin ing dalam peteng falama adza'at makarikane wis nerangi anar tege wis nerangi apa geni ma ing barang semahaulahu kang ing sekitare alati fa absara lan ningali sapa alati istadfa'a fa absara mongko ningali sapa alati wastadfa'a lan ngarapanas ketika api sudah menyala, yaitu kemudian bisa melihat alam sekitarnya dan juga merasa hangat. Wa amin lan merasa aman sapa alati miman saking siwiji-wiji seman yakhofuhu kang wedi sapa alati hu ing ma. Zahaba mongko ngilangaken sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan cahayane api. Atfa'ahu tegese madamaken sapa Allahu ing nur wa juminga lan den jamaken apa adhamir dormir murongatan krana njaga li makna lati maring maknane alladzi wa tarakahum lan ninggalaken sapa Allahum ing alladzina munafik fi dulumatin ing dalam perang-perang kepetengan layub siru dalang ora padha bisa ningali sapa alladzina ma ing perang simahulahum ka ing sekitar alladzina mutahayyirina tegese hale padha bingung sapa alladzina anil tariqi saking dalan qaifinatul kang padha wedi fakadari kan kaya mengkono-mengkono alladzi haula iuta mengkono-mengkono munafik aminu iku ngerasa aman sapa munafik bi idhari kalimatul imani kelawan lahiraken kalimat iman fa ida matu moko kan wis mati sapa munafik ja'ahum moko nekani hum ing alladzi munafik apa arqabu rasa takut wa ahzabu lan siksaan. Begini istilahnya, perumpamaan orang munafik itu, orang-orang munafik di dunia itu bisa merasa aman. Karena apa? Karena dia itu mengucapkan kalimat la asyhadu an la ilaha illallah wa